Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan di Istana Merdeka Jakarta pada hari Rabu. Melalui media sosial, Sekretaris Kabinet nampak unggahan Ketua dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Luhut melaporkan perkembangan situasi ekonomi global dan nasional. Bahkan tidak hanya itu, Ketua dan juga melaporkan kemajuan program hortikultura dan berbagai temuan di bidang sains dan teknologi yang berpotensi dikembangkan di Indonesia. Komisi Informasi Pusat menolak gugatan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. KIP menyatakan Arsip Nasional Republik Indonesia selaku pihak termohon belum menguasai arsip ijazah Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum. Komisi Informasi Pusat menggelar sidang putusan sengketa informasi antara pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi terhadap termohon Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI berkaitan dengan arsip ijazah Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo. Majelis sidang memutuskan menolak permohonan pemohon untuk keseluruhan. Adapun dalam sengketa ini, Bonatua Silalahi meminta Arsip Nasional untuk memberikan arsip ijazah Joko Widodo yang digunakan untuk pemilu tahun 2014 dan 2019. Bahkan tidak puas atas hasil putusan, pengacara Bonatua Silalahi mengaku akan melakukan proses hukum selanjutnya. Yang tidak menerima putusan Komisi Informasi itu dapat mengajukan keberatan. Memutuskan 6.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 6.2 menyatakan informasi berupa 1. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yang diarsipkan di ANRI. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yang diarsipkan di ANRI. 3. Berkas-berkas verifikasi yang dilakukan oleh KPU. 4. Serah terima dokumen dari partai pengusung kepada KPU merupakan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan oleh termohon. Kami sangat kecewa karena fakta-fakta persidangan, ahli-ahli itu semua mendukung bahwa ada memang pelanggaran kelalaian yang dilakukan oleh ANRI. Bahkan ada dibacakan tadi pasal pidananya dan sebagainya, ya kan? Pasal 84 benar. Pasal 84 dan 88 dibacakan, ya kan? Bahwa itu ada sanksi pidana. Apalagi dokumen ijazah yang 2014-2015 itu jelas adalah dokumen statis yang sudah tidak digunakan kembali, yang seharusnya disimpan oleh ANRI ternyata tidak disimpan oleh ANRI. Pemirsa, rangkaian persidangan sengketa informasi terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus bergulir. Bahkan Komisi Informasi Pusat menolak gugatan Bonatua Silalahi terhadap Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. 6.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Komisi Informasi Pusat atau KIP menolak seluruh permohonan penyelesaian sengketa informasi terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diajukan Bonatua Silalahi terhadap Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Hal ini disampaikan dalam sidang putusan sengketa informasi antara Bonatua Silalahi terhadap ANRI terkait arsip ijazah Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo. Dalam sengketa ini, Bonatua Silalahi meminta ANRI untuk menunjukkan arsip ijazah Joko Widodo yang digunakan dalam pemilu tahun 2014 dan 2019. Namun, Majelis Komisioner menolak permohonan Bonatua dengan pertimbangan karena arsip tersebut tidak dikuasai oleh ANRI, melainkan KPU. Memutuskan 6.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 6.2 menyatakan informasi berupa 1.
salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yang diarsipkan di ANRI. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yang diarsipkan di ANRI. 3. Berkas-berkas verifikasi yang dilakukan oleh KPU. 4. Serah terima dokumen dari partai pengusung kepada KPU merupakan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan oleh termohon. Yang sudah dibacakan oleh Menanggapi keputusan Majelis KIP, kuasa hukum Bonatua Silalahi Abdullah Al-Katiri mengaku kecewa. Ia menyebut seharusnya terdapat konsekuensi yang diberikan kepada pihak ANRI karena tidak menjalankan kewenangan dengan baik dalam hal pengarsipan dokumen publik. Kami sangat kecewa karena fakta-fakta persidangan, ahli-ahli itu semua mendukung bahwa ada memang pelanggaran kelalaian yang dilakukan oleh ANRI. Bahkan ada dibacakan tadi pasal pidananya dan sebagainya, ya kan? Pasal 84, pasal 84 dan 88 dibacakan, ya kan? Bahwa itu ada sanksi pidana. Apalagi dokumen ijazah yang 2014-2015 itu jelas adalah dokumen statis yang sudah tidak digunakan kembali, yang seharusnya disimpan oleh ANRI ternyata tidak disimpan oleh ANRI. Kuasa hukum Bonatua juga menyampaikan akan melanjutkan proses hukum terkait perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf kembali tegaskan menolak mundur dari jabatannya. Pria yang akrab dipanggil Gus Yahya ini menyebut hasil rapat syuriah agar dirinya mundur tidak memiliki landasan hukum. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf kembali mengeluarkan pernyataan tegas menanggapi desakan mundur dari jabatannya. Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu sore, Gus Yahya tegaskan roda organisasi PBNU tetap berjalan normal di semua tingkatan. Gus Yahya menilai langkah yang ditembus jajaran Suriah PBNU Miftahul Akhyar sebagai tindakan sepihak yang tidak melalui mekanisme musyawarah yang semestinya. Dengan demikian, maka semua langkah, semua tindakan yang menjadi turunan dari pernyataan itu juga tidak dapat diterima, tidak dapat dianggap sah. Termasuk ketika mungkin 1-2 hari yang lalu ada beredar undangan untuk rapat pleno, ini juga tidak dapat dianggap sah karena pleno itu hanya bisa diselenggarakan apabila dipimpin bersama-sama oleh Rois Am dan Ketua Umum, dan tidak bisa rapat pleno hanya diselenggarakan oleh Suriah saja, ini tidak bisa dianggap sah. Gus Yahya juga menggarisbawahi kembali legitimasi posisinya sebagai Ketua Umum PBNU sesuai dengan mandataris muktamar. Menurut Yahya, hasil rapat Suriah terkait posisinya tidak memiliki landasan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan.